Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama di acara ibadah kita pada saat ini, baik yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga live stream dan saudara-saudara yang berada dari mana saja. Saya percaya dari begitu banyak tempat yang telah berbakti bersama-sama. Kita akan kembali dikuatkan dengan firman Tuhan, dan untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Bapak Simatupang yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Ku datang hampiri tatamu, bersujud menyembah Kau Tuhan. Ku datang tersungkur di hadapan-Mu, beri hormat dan puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Mulialah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi, di sorga selamanya. Bersujud di bait-Mu yang kudus, ku memuji-muji nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur dengan segenap hatiku, segenap jiwaku. Selalu nyanyikan kasih setia-Mu, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Oh, betapa mulia nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Sungguh ajaib kasih-Mu ya Tuhan, tiada kata dapat melukiskannya. Kau rela tinggalkan sorga dan segala keindahannya. Datang ke dunia ini menderita, mati bagiku di bukit Kalvari. Oh, sungguh besar karya-Mu ya Tuhan, selamatkanku.
Kita bersyukur kepada Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Adriel, lagu yang telah dikarang oleh Pendeta Daud Pangarebuan. Pendeta Daud adalah solois yang kedua tadi ya. Baik, inilah mantan-mantan murid di Universitas Kelabat yang terus memuji membesarkan nama Tuhan, dan kita berdoa kiranya mereka terus dapat memuliakan nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang mereka dapat bawakan bagi kita semua. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Bapak Simatupang. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Maha besar Allah kami yang di surga, terpuji dan besarlah namamu Tuhan oleh karena kebaikanmu kepada masing-masing kami sampai pada malam hari ini, pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk boleh mengikuti akan ibadah pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Ya Tuhan, biarlah Engkau mau bersama dengan kami, teristimewa kepada Pendeta Stephen Rantung yang membagikan akan sabdamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian yang berlipat kali ganda, agar demikian apa yang disampaikan, dibawakan kepada kami, boleh menuntun kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan mempersiapkan diri kami untuk menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua perlengkapan yang digunakan dalam perbaktian ini Tuhan, dan juga orang-orang yang bertugas untuk itu, agar melalui itu semuanya acara ini dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan dan boleh menjadi berkat kepada kami. Khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berduka, Pendeta Muningka dan juga Bendahara Sumatera Utara yang kecelakaan, yaitu Bapak Maju Simanjuntak, dan juga yang 3 orang lagi masih dalam pengobatan. Biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka. Berkati keluarga yang ditinggalkan Tuhan, berikanlah kekuatan, terlebih penghiburan dari surga, agar demikian kami semakin didekatkan, walaupun ada kejadian kedukaan yang sangat menyayat hati ini, tetapi tetap Tuhan bersama dengan kami. Berkati juga Pendeta Rantung Tuhan dalam pelayanannya, dan juga istri dan kedua anak yang Kau percayakan bagi mereka, agar rumah tangga ini selalu dengan senang hati, dengan gembira, selalu mau bersaksi bagi Tuhan, dan menjadi alat-Mu yang paling kecil sekalipun, tetapi ampuh adanya. Mengampuni akan dosa kesalahan kami, kirimkan Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami yang mempelajari dan mendengarkan pelajaran ini Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak Simatupang yang telah berdoa dan juga mendoakan saya dan keluarga secara pribadi. Terima kasih banyak. Baik, saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Dan pada saat ini kita memiliki, pada hari Rabu ini kita memiliki satu judul, memasuki perhentiannya. Ya, memasuki entering his rest. Oke, entering his rest. Baik. Nah, pada saat ini kita akan kembali mengulangi tema pelajaran sepanjang minggu ini, ya, dan bagaimana kita akan melihat bagaimana Allah ingin melengkapkan, Allah ingin supaya segala sesuatu yang Dia telah berikan kepada kita itu yang Dia sudah mulaikan dengan sempurna akan kembali kepada kesempurnaan, walaupun mungkin sebagai manusia kita seringkali telah merusak atau mungkin melalaikan hal-hal yang telah Allah lakukan bagi kita, kebaikan-kebaikan Allah yang telah rusak oleh sebab dosa, tetapi pada saatnya kembali kita akan lihat bagaimana Tuhan ingin melengkapinya kembali. Dan bagaimana itu dia? Mari kita lihat pelajaran kita pada saat ini. Bacalah Ibrani 3 ayat 11, lalu Ibrani 4 ayat 1, ayat 3, 5, dan 10. Bagaimana Tuhan mencirikan, karakterize bahasa Inggrisnya ya. Tuhan karakterize, mencirikan perhentian yang Dia undang untuk kita masuki. Apa karakteristik, dengan kata lain, apa karakteristik perhentian yang Dia telah berikan ya, dan kemudian Dia kembali undang supaya kita, saudara dan saya, dapat masuk kepada perhentian tersebut. Ibrani 3 ayat 11, kita lihat sepertinya seakan-akan ini adalah satu warning, teguran ya. Dikatakan apa? Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kenapa? Kita sudah pelajari. Ini adalah karena adanya ketidaktaatan, tidak menurut kehendak Tuhan, tidak menurut apa yang Tuhan sudah nyatakan untuk dilakukan, tetapi umat-umat ini tidak melakukannya. Jadi
ketidaktaatan, ketidakpenurutan itu adalah satu tema yang begitu hebat yang dinyatakan di dalam di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Bagaimana karena ketidakturutan Adam dan Hawa, maka kita semua jadi jatuh dalam kita semua jadi jatuh dalam dosa. Tapi walaupun demikian Tuhan telah terus menawarkan supaya kita kembali dapat masuk untuk memiliki satu hubungan dengan Dia. Tapi sekali lagi manusia yang selalu menolak kehendak Allah ya. Ibrani 4 ayat 1, ayat 3, ayat 5 dan 10 katakan, sebab itu ya karena Allah dapat murka karena kita tidak menurut, maka kita tidak masuk ya. Sebab itu baiklah kita waspada. Baiklah kita hati-hati supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku, masih terbuka kesempatan. Jadi jangan sampai kita tidak menurut. Ya, janji untuk masuk dalam perhentianku masih berlaku. Sebab kita yang beriman, ayat 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi kapan itu masuk perhentian Tuhan? Setelah kita lihat ini merujuk kepada Minggu Penciptaan. Jadi ayat ketiga ini bahwa perhentian Tuhan itu bukan kepada orang Israel, perhentian Tuhan itu bukan hanya pada satu bangsa tertentu, tapi sejak dari kapan di sini? Sejak dunia dijadikan. Perhentian Tuhan, keselamatan Tuhan, kesempatan untuk berhubungan dengan Tuhan telah diadakan, telah dimiliki sejak dari sejak dunia dijadikan. Dan ayat 5. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kenapa? Karena ketidakpenurutan lagi ya. Jadi bangsa atau umat Allah yang seperti orang Israel naik turun dalam kehidupan kerohanian mereka. Ya, pada saat mereka tidak taat, maka tidak dapat mereka masuk ke mana? Ke tempat perhentian Tuhan ya. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, Allah berhenti dari pekerjaannya bukan karena Allah ingin beristirahat, tidak, dalam arti bukan dia tidak ada kerjaan lagi. Tapi Allah berhenti dari pekerjaan supaya menjadi contoh kepada kita untuk masuk ke dalam satu perhentian dengan Dia. Dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Bukan karena dia tidak mau bikin apa-apa, bukan karena dia tidak ada kerjaan, tetapi dia berhenti supaya dia masuk ke dalam satu persekutuan dengan umat-umatnya yang dia telah undang juga untuk berhenti dari pekerjaan kita, supaya kita bisa bersama-sama memiliki satu hubungan pribadi dengan Allah kita. Ya, jadi baik perintah Sabat. Nah, ini pelajaran sekolah Sabat kita ya, yang sekali lagi kalau Anda lihat dari pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada sedikit perubahan ya, karena yang ini edisi revisi yang sudah diperbaharui mungkin ya. Inilah saya ambil dari bahasa Inggrisnya. Dikatakan baik perintah Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan pernyataan pengulangan Musa dalam kitab Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Keluaran 20 kita sudah pelajari tadi malam, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu Ulangan 5 dimulaikan dengan kata apa? Tetaplah ingat. Ingat pelajaran kita. Saya ingin mengundang Anda untuk lihat kembali pelajaran tadi malam ya, waktu Amerika. Jadi baik perintah Sabat dalam Keluaran 20 8 sampai 11 dan pernyataan pengulangan Musa tentang hal yang sama dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai 15 mengundang kita untuk mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Seperti yang telah kita lihat, apa yang Tuhan tulis di loh batu mengarahkan kita pada penyelesaian pekerjaan penciptaannya. Dalam Keluaran 31 ayat 18, Keluaran 34 ayat 28. Dan dalam kitab Ulangan, Israel diperintahkan untuk memelihara hari Sabat sebagai pengingat pekerjaan pembebasan Allah yang telah selesai. Bagi umat Israel khususnya itu apa? Yaitu selesai membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Selesai membawa dari perbudakan di Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir menunjuk ke depan. Mereka dibebaskan dari perhambaan di Mesir, menunjuk pada peristiwa yang akan datang, yaitu pada karya terakhir, pembebasan dari dosa yang diselesaikan Kristus di kayu salib. Ketika Yesus di kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Jadi, hari Sabat itu diberkati 2 kali lipat pada kenyataannya, yaitu apa? Dan itu berarti, sangat berarti bagi orang Kristen, bagi orang Yahudi, itu mengingat apa? Pembebasan mereka dari perhambaan Mesir, perhambaan
perbudakan di Mesir. Dan bagi kita orang Kristen itu perhambaan dari apa? Perhambaan dari dosa. Perhambaan dari dosa. Itulah sebabnya sangat berarti. Bebasnya kita dari dosa itu oleh Kristus yang mati di kayu salib itu sangat berarti. Bacalah Ibrani ya. Bacalah Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 dan ayat 16. Di sini setelah kita dibawa untuk melihat bagaimana kita dibebaskan dari perhambaan dosa, sekarang kita dipanggil. Nah, sekarang apa? Untuk mengingat tersebut, untuk mengingat kita dari perhambaan dosa itu. Nah, inilah Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 dan 16 katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, hari perhentian, bahasa kata perhentian, ceased, rest, itu adalah bahasa Sabaton, bahasa Ibrani, bahasa Yahudinya Sabaton, bahasa Ibraninya adalah Sabat, ya, Sabat. Hari perhentian, hari Sabat, hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi Sabat itu adalah hari apa ya? Hari ketujuh. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, masuk ke sabatnya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, coba kita lihat, kenapa ketidaktaatan itu kenapa tidak dibahas tentang, kenapa harus hukum keempat, hukum hari Sabat yang dibuat contoh, kenapa tidak diberi contoh, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan berzina. Kenapa? Contoh ketidaktaatan itu diambil khususnya dari contoh ketidaktaatan itu diambil dari ketidaktaatan terhadap hukum keempat. Apa istimewanya hukum keempat itu sampai harus dijadikan contoh dalam kitab Ibrani ini? Nanti kita akan lihat bagian tambahan gitu ya. Ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, Sabat itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu, yaitu tidak masuk ke dalam perhentian ya. Sebab itu ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, artinya kita harus masuk ke dalam perhentian, dan untuk masuk memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam perhentian tersebut, kita perlu menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat kuasa kita, karena kita mungkin tidak sanggup untuk melawan tradisi yang sudah menjadi bagian kita, bagian keluarga kita, sebagian besar masyarakat kita yang masuk mungkin ke hari perhentian yang bukan hari ketujuh, hari pertama. Jadi dibutuhkan kasih karunia Tuhan, dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Perhentian Sabat merayakan atau menyatakan fakta bahwa Allah mengakhiri atau menyelesaikan pekerjaan penciptaannya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Keluaran 2 ayatnya 20 ayat 8 sampai 10 itu disebutkan juga dalam Keluaran 20 ya. Itu berhubungan dengan apa? Pekerjaan penciptaan Tuhan. Tapi bukan itu saja. Ulangan 5 kita sudah lihat itu juga menghubungkan dengan apa? Allah menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Orang Israel ditebuskan, dikeluarkan dari perhambaan Mesir untuk dibawa ke apa? Tempat ke negeri, ke tanah, itu dibawa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, gitu. Ini loh kita sudah belajar di 2 malam yang lalu ya. Demikian pula pengukuhan Yesus di bait suci surgawi merayakan bahwa Dia selesai mempersembahkan korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Ya, pada saat Yesus di bait suci Dia merayakan Dialah korban yang sempurna untuk keselamatan kita. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Perhatikan. Tuhan hanya berhenti. Allah hanya berhenti ketika Dia telah mengamankan kesejahteraan kita. Nanti kita lihat sehari-hari penciptaan, baik di minggu penciptaan, di hari pertama, 2, 3, 4, 5, ke-6, itu dibuat supaya kita itu siap, kita sudah sejahtera, kita sudah tenang untuk masuk ke dalam satu hubungan dengan Tuhan di hari ke-7. Itulah signifikansinya. Jadi jangan kita putar-putar hari ke-7. Kan pendeta hari itu sama aja, hari pertama, 2, 3, 4.
Oh, bukan. Nanti kita akan lihat saudara bagian tambahan. Saya sudah pernah bilang berapa bulan lalu, kita akan ulangi kembali, bahwa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu dibuat sedemikian rupa sehingga manusia itu sudah lengkap semuanya. Keberadaan manusia itu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup sudah lengkap supaya dia bebas, tidak ada halangan untuk masuk dalam satu hari perhentian dengan Allah. Ya, demikian juga dengan penebusan. Orang-orang Israel dibawa masuk ke tempat perhentian. Kita sudah lihat tempat perhentian itu adalah tanah atau satu keberadaan dengan Tuhan di padang gurun di mana tidak ada halangan mereka untuk apa? Beribadah. Mereka tidak ada raja yang akan menghukum mereka kalau tidak bekerja paksa. Semuanya Tuhan sudah amankan, kesejahteraan itu sudah diberikan supaya mereka bisa masuk ke dalam satu apa? Persekutuan dengan Tuhan. Ini penting sekali. Karena nanti kita akan lihat bahwa ini menunjukkan hari Sabat itu bukan hari untuk sisa-sisa, tapi hari yang menjadi fokus, yang harus kita fokuskan dari hari pertama sampai hari ke-6. Apa yang kita lakukan dari hari pertama sampai hari ke-6, mempersiapkan saudara dan saya untuk bertemu dengan Tuhan di hari ke-7. Itulah sebabnya, itu sangat signifikan. Nanti kita akan lihat, mungkin Anda akan lebih lihat nanti lebih nyatanya pada saat kita di bagian tambahannya. Jadi perhatikan, Tuhan hanya berhenti ketika Dia telah mengamankan kesejahteraan kita. Sudah terjamin kesejahteraan kita. Pada penciptaan, Tuhan berhenti ketika Dia telah menyelesaikan penciptaan dunia dari hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kemudian Dia berhenti. Dia bukan dimulaikan dengan berhenti. Dia tidak mulai dengan berhenti. Dia kerja dulu. Supaya manusia itu aman hidupnya, baru Dia berhenti. Kemudian, Allah berhenti di bait suci. Hanya setelah penaklukan atas negeri yang Dia janjikan kepada Abraham diselesaikan melalui kemenangan Daud dan Israel hidup dengan apa ya? Dengan aman. Jadi dengan kata lain, coba kita lihat. Allah ingin apa? Dibuat bait suci. Daud ingin buat bait suci. Tapi Tuhan bilang, oh nanti selesaikan dulu. Yang perlu kamu selesaikan. Ya Daud, selesaikan semuanya dulu. Nanti baru bait suciku itu terakhir. Tempat perhentian dengan Allah ya. Jadi kita lihat itu, 1 Raja-Raja 4, 21-25, bandingkan dengan Keluaran 15 dan seterusnya. Dengan kata lain, Tuhan membangun rumah untuk dirinya, bait suci untuk dirinya sendiri, hanya setelah Israel dan Raja Israel yang pertama dan kedua, Raja Daud dan Sulaiman, Raja Salomo, memiliki istana atau rumah untuk diri mereka sendiri. Jadi Allah ingin untuk apa? Hari peristirahatan itu setelah semuanya itu apa? Selesai. Ya. Setelah semuanya selesai. Ini penting sekali. Nanti kita akan lihat kenapa penting sekali ya. Bagaimana? Pertanyaan bagi kita di akhir pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam perhentiannya bahkan sekarang kita dapat masuk. Artinya, bagaimana kita bisa dengan iman bersandar pada jaminan keselamatan yang kita miliki dalam Kristus dan bukan di dalam diri kita sendiri. Jadi, coba kita lihat bahwa Tuhan telah memberikan apa? Keselamatan. Tuhan telah memberikan apa? Hari Sabat untuk menjadi hari kesukaan bagi kita. Hari yang tanpa beban. Ya, karena Dia telah memberikan hari ini setelah Dia menyelesaikan segala pekerjaannya. Entah itu pekerjaan penciptaan atau dalam kasus Ibrani ini pekerjaan apa ya? Penubusan ya. Seperti orang Israel yang setelah mereka ditebuskan dari perhambaan di mana? Perhambaan di Mesir. Tetapi inilah seperti ini. Bagaimana kita bisa bersandar kepada Yesus? Gantinya bersandar ke dalam apa? Diri kita sendiri. Nah, inilah menjadi pada saat kita berbicara tentang Sabat atau kontroversi Sabat, kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Yesus mencoba untuk menguduskan Sabat dengan apa? Dengan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka buat peraturan-peraturan ini dan itu yang mereka buat dan mereka coba untuk ikuti. Dan inilah bagi mereka jalan untuk masuk ke dalam satu hubungan dengan Tuhan. Kalau mereka bisa buat begitu banyak peraturan yang kemudian apa? Harus mereka apa? Ikuti. Yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan roh daripada diberikan hari Sabat tersebut. Kenapa? Roh hari Sabat artinya kita masuk dalam satu fokus kepada Tuhan. Tetapi masalahnya dengan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus, hari Sabat itu bukannya roh untuk kita bersatu melihat Tuhan, tapi rohnya itu adalah, apakah saya sudah buat yang sesuai dengan hukum yang kami sudah buat atau tidak? Ya.
Jadi mereka membuat hukum-hukum supaya mereka bisa menilai diri mereka dengan hukum-hukum tersebut. Gantinya mereka fokus kepada Tuhan, mereka melihat hukum-hukum hari Sabat yang mereka buat. Inilah yang coba dengan kata lain dalam bahasa manusianya dihajar oleh Yesus dalam kontroversi Sabat antara Yesus dan pemimpin-pemimpin agama di zamannya. Ya, misalnya Yohanes 5 ayat 8 sampai 9 berbicara bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di pinggir kolam, ya. Lalu Yesus katakan apa? Bangunlah dan apa? Berjalanlah. Bisa Yesus cuma bilang bangunlah, berjalanlah. Tapi coba kita lihat perintah Yesus itu di antara bangun dan berjalan adalah apa? Angkatlah tilammu. Ini adalah tempat tidur yang sudah puluhan tahun sudah bau busuk, ditiduri oleh orang ini. Orang itu kalau dia sudah bisa jalan, dia nggak mau ingat-ingat lagi dengan bau busuk waktu dia masih masih lumpuh, ya, dengan kata lain. Tapi kenapa Yesus harus suruh dia angkat barang yang busuk tersebut, dengan kata lain, ya, lalu untuk dibawa, ya, yang nggak perlu lagi dia dengan tilam yang busuk tersebut, yang puluhan tahun sudah bersama-sama dengan orang ini. Dia sudah cukup bersukacita, dia sudah bisa berjalan, dia nggak perlu lagi. Tapi kenapa Yesus harus apa? Perintahkan angkat tilammu. Lalu di ayat 9 katakan, tetapi hari itu hari Sabat. Kenapa harus ada penekanan kepada hari Sabat? Nah, saya pernah bahas ini waktu lalu, ya. Kenapa harus jadi penekanan? Tanpa ditulis hari Sabat, bangunlah berjalanlah, ya udah. Kelar aja itu istilahnya, ya. Tapi kenapa Yesus harus buat seperti ini? Bukan itu saja. Berkali-kali, misalnya Yohanes 9 ayat 14, dia ada orang yang buta, ya. Lalu dikatakan apa? Adapun hari pada waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan, dia taruh ke mata orang buta itu adalah hari Sabat. Kenapa? Apa yang Yesus sembuhkan kepada seseorang dengan melakukan sesuatu yang dia buat atau orang itu buat, kenapa dia harus sebut-sebut dengan hari Sabat? Ya. Kenapa? Oleh sebab Yesus tanpa harus mengaduk tanah, dia bisa melek, dia bisa dia bisa berdoa dan bisa minta orang itu jadi melek matanya, bisa. Tapi kenapa Yesus harus membuat perintah-perintah yang seakan-akan ini, waduh, nggak harus dibuat sekalipun, oke-oke aja, ya. Kenapa? Karena untuk mengangkat sesuatu atau mengaduk sesuatu adalah bagian larangan-larangan seperti yang saya sudah berapa kali di acara Sekolah Sabat, saya sudah ulang-ulangin, ya. Mungkin bagi Anda yang baru bergabung, mungkin baru pertama kali dengar, bagaimana orang Yahudi sejak zaman Esra dan Nehemia hingga saat ini, mereka memiliki hukum-hukum hari Sabat yang tidak boleh dibuat. Ada 39 yang Anda tidak boleh buat. Setiap orang anak Yahudi sampai hari ini, sampai detik ini, harus menghafal 39 kategori larangan yang disebut dengan istilah Melakos Table. Ya. Anda tidak boleh ini dan itu, tidak boleh menulis lebih daripada 2 letter, lebih dua huruf, nggak boleh menulis. Kalau 1 huruf aja boleh, 2 nggak boleh. Anda tidak boleh macam-macam, ya. Anda tidak boleh slaughtering, memotong dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang Anda tidak boleh ini yang yaitu hatso atau hatso, yaitu mengangkat, mengangkat. Makanya pada saat Yesus bilang angkatlah tilammu, wah, itu melanggar hukum H ini, hukum H yang Anda bisa lihat yang merah itu, ya, hotsa, ya. Dan pada saat dia mengaduk sesuatu, orang Yahudi saat ini tidak boleh mengaduk-aduk sesuatu, misalnya untuk bikin roti atau tanah, nggak boleh itu. Wah, itu haram hukumnya. Itu adalah hukum apa? Lush, ya, hukum lush yang warna hijau di baris kedua, ya, di jalur kedua. Itu lush. Itu nggak boleh Anda apa? Jadi itu haram hukumannya. Jadi pada saat Yesus buat seperti itu, wah, itu Yesus, orang bilang itu mengundang apa, ya? Mengundang reaksi. Ya, dia cari masalah itu dengan pemimpin Yahudi. Dan sengaja memang Yesus cari masalah dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka telah melarikan roh hari Sabat itu. Ya, sehingga Yesus harus buat seperti ini supaya terbuka pikiran mereka, lalu mereka marah kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus apa? Yesus kemudian katakan apa? Ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Wah, berkali-kali Yesus buat nyatakan ini di Matius, Markus, dan Lukas muncul ayat-ayat ini, ya. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas apa? Hari Sabat. Jadi hari Sabat, ya, ada hari Sabat, Tuhannya siapa? Tuhannya hari Sabat siapa? Yesus, ya. Jadi
Sabat itu harinya siapa? Sabat itu harinya Tuhan. Jadi tidak ada hari-hari lain selain hari Sabat, harinya Tuhan ya. Yesuslah yang telah apa? Yesuslah yang menciptakan Sabat di Taman Eden yang kita sudah lihat dari Kejadian 2 1 sampai 3. Keluaran 20 ya ayat 8 sampai 11 berbicara tentang pencipta, Allah yang menciptakan. Itu adalah siapa? Yesus ya. Yesus yang menciptakan apa? Hari Sabat. Jadi harinya Tuhan itu bukan hari pertama, hari ke-7, hari Sabat. Itu harinya apa ya? Harinya Sabat. Itulah satu-satunya hari Tuhan. Kalau Anda bilang, wah itu Wahyu 1 ayat 10, ada roh datang ke Yohanes di hari Tuhan. Ya hari Tuhan itu jangan lihat apa pandangan kita tentang hari Tuhan berdasarkan tradisi-tradisi gereja dan lain sebagainya. Berdasarkan Alkitab itu harinya Tuhan itu apa? Ya, harinya Tuhan itu adalah hari Sabat karena Anak manusia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi harinya Yesus itu hari apa? Hari Sabat ya. Hari Sabat. Bukan itu saja. Markus 2 ayat 27 dan 28 juga katakan, lalu kata Yesus pada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Apa maksudnya hari Sabat ini diadakan untuk manusia? Untuk apa? Supaya kesejahteraan manusia itu apa? Lengkap. Manusia sudah diberikan pada saat minggu penciptaan, manusia diberikan terang, diberikan apa? Tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dan pada hari Sabat lengkapnya itu manusia itu apa? Dia berhubungan dengan siapa? Dia berhubungan dengan Tuhan. Jadi Sabat itu untuk manusia. Untuk manusia. Bukan hanya untuk orang Yahudi, saudara. Pada saat Yesus bilang, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, atau artinya Yesus itu Tuhannya siapa? Hanya orang Yahudi. Bukan ya. Yesus itu adalah anak manusia, bukan anak Yahudi saja. Dia adalah anak manusia. Jadi dia bukan hanya untuk orang Yahudi. Jadi tujuan Sabat ya adalah pemulihan fisik, pemulihan rohani umatnya, dan bukan untuk menjadi beban. Justru telah dibuat, seperti pelajaran kita katakan, semuanya sudah dibuat lengkap supaya kita masuk kepada apa? Kepada hari Sabat. Dan inilah Sabat itu selalu menjadi kontroversi, saudara ya. Selalu menjadi kontroversi baik di zaman Yesus hingga saat ini. Saat ini mungkin ya, seperti mungkin ya ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang retired professor of historical theology ya, dari United Methodist Minister yang bernama Justo Gonzalez. Terkenal sekali dia ya bagi mahasiswa teologi Protestan, sangat terkenal sekali ini. Dia menulis satu buku A Brief History of Sunday. Nah, kalau Anda membaca di bagian pendahuluannya saja, di bagian yang pelajaran ini ya, dia langsung tulis apa ya? Dikatakan di halaman yang ke-8 ini bagian pendahuluan ya, dikatakan apa? Many may be surprised ya. Many may be surprised to learn. Banyak yang mungkin terkejut mengetahui bahwa menghubungkan hari Minggu dengan perintah keempat tidak banyak dibenarkan, atau ya agak sopan dia bilang tidak banyak dibenarkan, tapi sesungguhnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dalam gereja mula-mula. Karena dia membahas tentang apa ya? A brief history. Dia membahas tentang sejarah adanya hari Minggu ya. Jadi tidak dibenarkan dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu tidak apa? Tidak bilang kita harus beribadah hari Minggu. Tidak. Dan dia katakan dia jujur ya. Dan bahwa menyebut hari Minggu sebagai hari Sabat adalah fenomena is a relatively new phenomenon. Ya. Itu adalah satu fenomena yang apa? Fenomena yang baru. Jadi dalam sejarah ini, dia secara jujur Anda bisa baca bagaimana dia katakan bahwa ini adalah karena adanya apa? Konstantin. Ya. Ada seorang kaisar Romawi yang bernama Konstantin yang merubah hari persebaktian tersebut. Ya, dia yang mula-mula merubah. Jadi sejarahnya itu sudah cukup jelas, tapi ya itulah diangkat oleh gereja. Dan kalau Anda ingin lebih lanjut, saya pernah membahas satu seri tentang seri akhir zaman secara jelas dengan buku-buku yang saya tampilkan. Anda bisa melihat bagaimana gereja Roma Katolik secara jujur menyatakan, kami yang rubah. Itu bukan Alkitab. Kami memiliki kuasa dari gereja, dari Allah untuk sebagai gereja untuk merubah hari perbaktian. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu dengan hal ini ya. Dan inilah selalu menjadi kontroversi. Kenapa kontroversi itu terus terang bukan di
bukan masalah tentang pembunuhan. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Itu tidak jadi kontroversi. Tapi dari masa ke masa yang menjadi kontroversi itu adalah apa ya? Hukum keempat, saudara ya. Hukum banyak sekali kontroversinya. Ada yang bilang, wah ini itu hukum pertama, hari pertama sampai hari ke-7 itu mungkin sudah berubah dari zaman penciptaan kalau saya melihat apakah umat manusia itu begitu apa ya, dari ada yang terputus, ada tiba-tiba dunia kita ini ada satu masa di mana 10 hari nggak ada manusia yang bernafas, yang bangun-bangun dari tempat tidurnya. Ya, tidak ada ya, dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai di zaman Musa, sampai di zaman Yesus, sampai di zaman kita, tidak pernah ada orang di seluruh dunia tiba-tiba semuanya pas bangun bingung, sekarang ini hari pertama, hari kedua atau hari ketiga. Nggak ada yang bingung-bingung seperti itu. Nah, kalaupun dari zaman Adam dan Hawa sampai zaman Yesus, ada yang hilang, artinya hari itu ada yang mungkin tiba-tiba ada fenomena mujizat yang terjadi di dunia. Orang udah lupa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga lupa. Nah kalau itu memang betul-betul terjadi, waktu Yesus datang, dia bisa berubah, kan dia bisa bilang, saudara-saudara sekalian, Anda semua ini salah. Ini ada satu waktu Anda semua tertidur di seluruh dunia sampai Anda tidak tahu hari apa yang Anda bangun. Ya makanya sekarang saya mau betulkan, saya sebagai anak Allah, mungkin Yesus akan katakan demikian. Mari kita lihat, kita masuk ke hari perhentian, hari Sabat yang sesungguhnya. Ini mestinya kemarin atau besok, bukan sekarang. Tapi tidak pernah kan? Tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kenapa? Alkitab sudah cukup jelas, saudara ya. Kejadian 2 ayat 2 katakan, pada hari ke-7, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah apa? Dibuatnya. Artinya ada hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, dan hari ke-7 dia berhenti. Hari ke-7 adalah Sabat, rest. Bahasa Ibraninya Shavat, sis atau apa? Rest. Dan ini diulangi. Kalau dari zaman Adam dan Hawa, misalnya, seperti saya ulangi lagi. Karena mungkin Anda pikir, wah itu pendeta di zaman Nuh. Di zaman Nuh, itu mungkin ada waktunya Nuh di dalam bahtera, bingung dia, ini hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga, dia bingung. Nah, kalau itu menjadi masalah, saudara, maka pada saat firman Tuhan diberikan kembali kepada orang-orang Israel, misalnya pada saat diberikannya mana, ini pemberian mana itu, saudara, itu sebelum diberikan 10 hukum ya, sebelum diberikan 10 hukum itu secara tertulis di 2 loh batu, itu sudah diberitahukan. Nah, Tuhan sendiri berfirman, ya, Tuhan berkata kepada mereka pada hari yang ke-6, orang-orang ini harus memungut roti 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Saya sudah pernah bahas ini lalu ya. Lalu berkatalah Musa pada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok, Tuhan sudah bilang kepada Musa, Musa sampaikan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan setelah 6 hari. Jadi kalau misalnya di zaman Nuh hari-hari itu kacau, lalu di zaman Musa itu udah salah orang dalam beristirahatnya, harinya itu sudah jadi kacau ngawur, maka Tuhan akan bereskan di zaman siapa ya? Di zaman Musa ini Tuhan akan bereskan, Tuhan akan kalian udah salah, waktunya kalian itu sejak dari minggu penciptaan itu sudah terundur atau termaju. Ini besoknya yang benernya ini. Nah, itu Tuhan akan betulkan saat itu, tapi tidak lagi ya. Kenapa? Karena tidak ada pernah sejak penciptaan sampai sekarang tidak pernah orang di seluruh dunia itu yang semuanya tiba-tiba bangun lupa hari ini hari pertama, hari kedua atau hari ketiga atau hari ke-7. Tidak ada ya. Jadi Sabat sejak zaman penciptaan telah dirayakan pada hari ke-7 dalam setiap apa? Setiap minggu. Bukan hari pertama, bukan hari kedua, bukan hari kelima, bukan hari ke-6. Kenapa? Khusus untuk Sabat itu sejak minggu penciptaan itu sudah sangat istimewa, saudara. Saya sudah ulang-ulangi ini. Anda pernah lihat ini dia. Minggu penciptaan itu misalnya hari pertama itu Allah ciptakan terang. Ada hubungan antara hari pertama dengan hari keempat. Hari keempat adalah benda-benda penerang. Itu kerangka dasar, lalu di bagian kedua kita lihat bagaimana kerangka dasar itu diisi, ada terang, ada benda-benda penerang. Hari kedua kita lihat air di bawah dan cakrawala di atas. Hari kelima, apa yang diisi dengan air dan cakrawala di atas, Allah mengisi dengan apa? Ikan dan burung-burung di udara. Jadi lihat, hari pertama berhubungan dengan hari keempat, hari kedua berhubungan dengan hari kelima. Hari ketiga itu Allah memisahkan air dengan apa? Daratan. Lalu dia berikan apa? Tumbuh-tumbuhan. Jadi itulah tanah dan tumbuh-tumbuhan itu hari Tuhan ciptakan pada hari ketiga. Hari ke-6
Tuhan isi tanah tersebut dengan binatang darat dan manusia. Jadi manusia itu sudah enaknya aja, udah ada terang, udah ada udara, sudah ada air, udah ada tanah, tumbuh-tumbuhan, ada ikan, ada burung, semua ada matahari, bulan, bintang, semua udah ada. Dia tinggal enak aja, udah lengkap semua. Jadi sudah lengkap semua, baru Sabat itu muncul, saudara. Sabat itu muncul. Jadi jangan bilang, oh hari kan sama aja, hari pertama, hari keempat, kelima, enam, sama aja. Setiap hari kita mau memuji Tuhan. Oh, kalau Tuhan bilang, saya ulang tahunnya tanggal 3 November. Ya, kita rayakan tanggal 3 November ya. Kalau misalnya ada, bukan Tuhan, siapalah orangnya itu ya. Nah, itu poinnya kan. Jadi di mana yang Allah tetapkan, dan Allah tetapkan ini tidak main-main, saudara. Allah tidak samakan hari Sabat itu dengan hari-hari lainnya. Hari-hari lain itu berhubungan satu dengan lain. Hari Sabat nggak berhubungan dengan hari-hari lain. Hari-hari lain Tuhan bilang baik adanya. Kejadian 1 ayat 3-5. Hari pertama, hari kedua, semua baik adanya. Hanya hari Sabat Allah memberkati, Allah menguduskan, dan Allah apa? Allah berhenti 3 hal. Istimewa sekali. 3 hal. Jadi Sabat itu adalah hari ke-7, bukan hari pertama. Ya, kita lihat bagaimana hari Jumat, hari persiapan disebutkan di Alkitab, hari Sabtu, hari Sabat, lalu hari Minggu, hari persiapan. Dan bukan itu saja. Kata Sabat itu kata berhenti ya, Shabbat, Sabaton, bahasa Greek-nya. Kalau kita lihat dari 140 bahasa di dunia, 140 Greeka, Sabaton, bahasa Spanish, bahasa orang Spanyol bilang Sabado, Portugis Sabado, Italian juga Sabato, bahasa Prancis Samedi, ya, Jerman Samstag, Russian Polish dan lain sebagainya. Arabik As-Sabit, itu semua menuju kemana? Semua kalau Anda lihat hari-hari ini, hari ke-7, saudara ya, Sabat, hari peristirahatan. Ya. Dan ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Dengan kata lain, kenapa tidak bisa kita bilang, oh berbakti aja hari pertama, saudara. Sama aja, oh tidak. Kita sudah lihat, hari yang Tuhan sudah tetapkan begitu istimewanya Sabat dari apa yang Tuhan ciptakan di setiap hari. Jadi poinnya adalah bahwa Sabat itu adalah kulminasi, puncak, klimaks daripada kehidupan. Manusia diciptakan hari ke-6. Setelah semuanya lengkap, baru masuk ke hari Sabat. Demikian juga seperti pelajaran sekolah Sabat kita. Orang Israel ditebus dahulu, masuk mana? Hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan sisa-sisa kita sajalah baru kita apa. Ya kalau ada kekuatan, masih ada, kalau saya sudah masih ada kekuatan setelah bekerja 6 hari, ya baru kalau ada waktu, ada kesempatan, ada kekuatan, baru saya mau beribadah pada hari Sabat, masuk ke gereja. Hati-hati saudara. Setiap hari kita lakukan supaya kita bisa fokus dengan Tuhan di hari Sabat. Jadi fokus dengan Tuhan itu bukan karena tinggal sisa-sisa kekuatan yang masih ada dari hari pertama sampai hari ke-6. Sisa-sisanya ya kalau masih bisa ya kita tarik diri kita untuk masuk ke gereja pada hari Sabat. Hati-hati. Kalau kita lihat Tuhan sudah menciptakan bahwa hari Sabat itu adalah puncaknya. Puncak hari penciptaannya itu adalah hari Sabat. Semua hari itu disusun supaya hari Sabat itu bisa betul-betul dinikmati. Jadi bukan sisa-sisa kekuatan baru kita masuk hari Sabat. Tidak. Hari Sabat itu sama seperti saudara dan saya misalnya diminta untuk bertemu dengan presiden, misalnya Presiden Jokowi. Apa yang Anda akan buat kalau Anda misalnya Presiden Jokowi akan bertemu dengan Anda pada hari ke-7 nanti? Apa Anda akan buat? Wah, dari hari pertama sampai hari ke-6, waduh Anda akan mungkin hari pertama gunting rambut, hari kedua dan lain, beli baju, sepatu dan lain sebagainya. Supaya hari ke-7 Anda sudah betul-betul siap bertemu dengan Jokowi, ya, dengan Jokowi. Tapi itulah umat manusia dengan kontroversinya. Sama saja hari-hari itu, ya. Atau bahkan bukan itu, saya buat apa hari Sabat, rugi kita mau berbakti hari Sabat. Double kalau kita kerja hari Sabat, waduh gaji kita dilipat gandakan oleh perusahaan. Ya, nggak perlu, kalau bisa 24/7 kita kerja supaya bisa beli mobil baru, bisa beli ini dan itu. Ada satu buku yang cukup menarik yang ditulis oleh A.J. Jacobs. Judulnya adalah The Year of Living Biblically. Jadi yang si A.J. Jacob ini dia bukan orang rohani, dia adalah wartawan ya, wartawan di Amerika Serikat. Tapi dia mencoba untuk membuat dia mencoba untuk menantang dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan adalah sepanjang 1 tahun dia mengikuti semua apa yang
dikatakan oleh Alkitab, ya pakaiannya harus pakaian apa ya di zaman dia ikut lah dari zaman dulu, mungkin dia salah menginterpretasikan mungkin ya, terlek sekali dia dengan kata lain, tapi itulah yang dia lakukan ya. Itulah yang A.J. Jacobs lakukan. Jadi sepanjang 1 tahun dia dari klimis gitu nggak sampai dia harus berjenggot dan lain sebagainya ya. Jadi cukup menarik sekali buku ini karena dia menulis dari hari pertama sampai hari ke 365 bagaimana keadaannya setelah 1 tahun dia hidup berdasarkan Alkitab. Nah, poinnya adalah pada saat dia diinterview oleh Jenny Yabroff dari Newsweek Magazine mencoba menginterview si Jacob. Dan dia tanya, salah satu pertanyaan dari interview ini adalah apa kira-kira peraturan-peraturan yang Anda masih ikuti? Karena dia bukan orang yang beragama kan. Dia bukan orang percaya. Tetapi apa yang peraturan yang masih kamu ikuti? Ini jawabannya. Dia banyak yang dia bilang. Tetapi salah satu yang dia katakan, I love the Sabbath. Anda lihat sini. Saya suka sekali hari Sabat. There is something I really like about a 4th day of rest. Jadi dia merasa bahagia sekali bisa bisa memiliki 1 hari di mana dia bisa meluangkan waktu. Dia tidak berdoa, dia bukan orang yang berdoa, dia tidak percaya Allah ya. Tapi dia bisa memiliki 1 hari untuk bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Jadi ada 1 hari, jadi orang dunia saja masih bisa merasakan berkat dari hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah katakan hari yang diberkati. Dan bukan hanya dia saja, bukan hanya orang A.J. Jacobs ini yang melihat keistimewaan hari Sabat. Sesungguhnya penulis-penulis Kristen seperti Max Lucado. Max Lucado ini terkenal sekali ya, kalau Anda sering membaca, banyak buku-bukunya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bukunya yang berjudul Perjalanan Ringan Tanpa Beban, jadi dengan kata lain untuk bagaimana releasing the burden you were never intended to bear. Melepaskan beban yang Anda tidak perlu lagi untuk pikul. Dan salah satu bagian Fatsal dalam tulisan bukunya adalah bagaimana kita melepaskan, masuk ke dalam satu peristirahatan dengan Tuhan. Ya, dan ini cukup menarik yang dia katakan. Ini dari 10 of the 10 declaration carved in the tablet. Dari 10 deklarasi Tuhan yang diukir di tablet. Mana yang menempati ruang yang paling banyak? Yang mana yang paling banyak tulisannya? Apakah itu berbicara tentang pembunuhan? Jangan kamu membunuh. Jangan kamu berzinah. Jangan kamu mencuri. Anda pikir mungkin itu yang penting. Tentunya masing-masing dia katakan, certainly each is worthy of ample coverage. Tentunya semua, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah itu perlu untuk kita jabarkan, untuk kita ikuti. Tapi tentunya masih layak untuk mendapatkan liputan yang luas. Tapi anehnya, tetapi curiously dia katakan, this comment, tetapi anehnya, perintah-perintah jangan membunuh, jangan mencuri itu disebutkan hanya secara singkat. Tuhan hanya membutuhkan 5 kata bahasa. Thou shall not commit adultery. Itu bahasa Inggrisnya ya. 5 kata untuk jangan kamu berzinah. Bahasa Indonesia cuma 3 kata ya. Jangan kamu berzinah. Hanya membutuhkan 5 kata bahasa Inggris untuk mengutuk perzinahan dan 4 untuk mencela pencurian dan pembunuhan. Tetapi ketika dia datang, ketika hukum berbicara tentang hukum yang keempat, peristirahatan hari Sabat, 1 kalimat tidak cukup. 1 kalimat tidak cukup. Dan betul ya, kalau kita lihat hukum pertama sampai ketiga itu ada 76 bahasa Ibrani. 44% dari 10 hukum itu hukum pertama sampai hukum ketiga, 3 hukum itu 44% kata-kata dalam bahasa Ibrani. Hukum kelima sampai 10 itu ada 41 kata-kata Ibraninya atau 24%. Jadi lihat, tapi hukum keempat, 1 hukum saja itu ada 55 kata Ibrani atau 32%. 32% dari semua kata-kata dalam bahasa Ibrani untuk 10 firman Tuhan. Jadi sepertiga penekanan istilahnya itu kena di hukum keberapa ya? Hukum yang keempat. Dan memang hukum yang keempat ini beda dengan hukum yang lain. Hukum lain, jangan kamu membunuh. Ya kapan ya dan kenapa tidak dijelaskan ya. Tapi coba hukum keempat dijelaskan. What to do, apa yang harus dilakukan? Ingatlah dan kuduskanlah apa? Hari Sabat. Artinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengingat. Mengingat apa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita harus ingat untuk menguduskan hari Sabat, berbakti kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada what-nya. Ada apa yang harus dilakukan. Apalagi? When to remember. Kapan kita harus ingat.
Kapan kita mengingatnya? 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi kapan kita mengingatnya? Pada hari ke-7. Kita mengingat Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Kita hanya sebagai ciptaan. Kita ingatnya kapan? Hari ke-7. How? Bagaimana kita mengingat atau menguduskan hari tersebut? Jangan melakukan suatu pekerjaan, ya, berhenti bekerja. Berhenti bekerja. Ya, berpikir tuh bekerja pun kalau bisa berhenti dengan kata lainnya. Jadi lengkap what, when, and apa? How? Apalagi? Why? Kenapa? Kenapa? Why do we cease? Kenapa kita harus berhenti? Kenapa? Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi Allah berhenti untuk memberikan contoh kepada kita untuk berhenti dan beribadah kepadanya dan memperoleh berkat-Nya. Jadi inilah kenapa begitu hebat ya. Kenapa Tuhan harus dikembali dalam kitab Ibrani. Ini diingatkan kenapa? Karena saya ulangi, manusia dengan berbagai cara telah mencoba untuk merusak bukan hukum ke-7, bukan hukum ke-8, tapi hukum ke-4. Umumnya hukum ke-4. Itulah sebabnya itu mendapatkan penekanan utama dari Ibrani 4 ayat 9 sampai 11 yang menyatakan Sabat masih berlaku. Masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ke-7, perhentian Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Begitu banyak contoh-contoh ketidaktaatan melanggar hukum Sabat. Ya, bukan karena saya tidak mengajak kita menguduskan hari Sabat supaya kita selamat, tidak. Kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia Tuhan. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan, adakah kita mengikuti kehendak Tuhan untuk menguduskan hari Sabat? Saya berdoa, jangan di antara kita yang jatuh, yang ditolak, diusir karena ketidaktaatan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara masih bersama-sama dengan kami. Jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Mungkin bagi Anda yang sudah 2 tahun mengikuti ini, Anda mungkin sudah kembali diingatkan kembali. Saya mohon Anda bisa bersabar kalau Anda bisa melihat seperti pembahasan yang sama dengan beberapa bulan yang lalu. Tapi biarlah kita selalu diingatkan. Ya, bukan hanya diingatkan tentang hari Sabat, tapi bagaimana kita bukan hanya memasuk kepada hari Sabat hanya dengan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kemauan setelah 1 minggu bekerja. Tapi segala sesuatu kita fokuskan supaya hari Sabat itu memang betul-betul menjadi satu puncak pertemuan kita dengan Tuhan. Baik, jika ada mungkin tambahan, silakan. Dari Papi, Mami, Om Rain, atau orang-orang tua kita dari pendeta, silakan. Ada? Ya, Papi. Banyak yang bertanya mengenai bagaimana cara-caranya membuat persiapan untuk kita dapat menguduskan hari Sabat. Jadi ya itulah. Jadi itulah seringkali betul kita sering katakan hari Jumat itulah hari persiapan. Tapi kalau kita melihat ya dari segi konteks dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi, hari persiapan itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sudah kita lakukan ya. Sudah ada terang, sudah ada makanan rohani dan lain sebagainya. Kita sudah persiap. Jadi kata lain, kita segala sesuatu itu kita memang bisa apa? Fokus kepada apa ya? Persiapan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Termasuk mungkin ya kalau baru hari Sabat baru kita mulai apa? Masak dan lain sebagainya dengan apa? Dari nol dengan kata lain ya. Wah, mungkin itu bukan sesuatu hal yang mungkin kalau mungkin cuma kasih panas sedikit di microwave, mungkin it's okay ya, zaman sekarang dengan kata lain. Tapi kalau kita baru mau kupas bawang dan lain sebagainya pada Sabat pagi, saya pikir mungkin kita telah mengurangi waktu yang dapat kita berikan untuk berbicara dengan, seperti mungkin istilah tadi, kalau dengan Jokowi, sekalipun mau ketemu dengan Presiden 5 menit sebelum bertemu dengan beliau, semuanya sudah siap gitu ya. Jadi itulah bagaimana persiapan tersebut. Bagaimana kita mau bertemu dengan seorang presiden, apa kira-kira yang akan kita lakukan 1 minggu sebelum bertemu dengan seorang presiden. Itulah kita dapat melihat bagaimana kita mencoba untuk bertemu dengan Tuhan kita.
Terima kasih. Terima Bagus. kasih. Baik, ada lagi Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih banyak Pendeta, sangat komplit. Terima kasih. Oke. Baik, jika tidak ada lagi tambahan atau pertanyaan. Oh, silakan Dede. Oh, oke. Silakan, Dek. Pendeta, thank you karena kita kayaknya baru dapat jawaban dari banyak pertanyaan kita tentang hari Sabat. Tadi ada quote yang bagus banget dari Pendeta yang saya catat. Pendeta tadi ada bilang hari Sabat harus menjadi fokus penciptaan dan hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam 6 hari lainnya harus menjadi persiapan kita untuk menyambut hari Sabat. Tadi yang Rantung Senior juga gimana persiapan kita itu kayak apa? Menjawab ya. Kalau misalnya dulu dari mama papa selalu dari kecil selalu dibangunin pagi-pagi untuk kebaktian setiap harinya, terus ada renungan malam setiap harinya gitu. Jadi itu kebiasaan di setiap hari untuk berbakti memudahkan anak-anak waktu saat grow up untuk ikut berbakti di hari Sabat. Kalau misalnya kita sekarang, apakah kita itu sudah mempersiapkan yang lebih muda itu untuk berbakti? Jadi jangan cuma terlalu difokuskan ingat dan kuduskan hari Sabat, tapi 6 hari lainnya dikasih bebas untuk kayak berlaku seperti dunia gitu. Jadi nggak akan cocok karena tidak ada persiapan selama 6 hari itu untuk memikirkan hari Sabat itu. Jadi terima kasih banyak Pendeta. Jadi itu kayak jawaban dari, kenapa sih anak-anak muda ini kayak nggak tertarik? Ternyata dari orang tuanya juga mungkin sekarang karena terlalu sibuk kerja, udah lupa untuk ajak anak-anaknya kebaktian, untuk remind mereka setiap hari tentang Alkitab. Jadi untuk menguduskan 1 hari itu kayak, kok kayak beda banget sih sama yang 6 hari, jadi kayak aneh dan canggung gitu. Thank you Pendeta. Ya, makasih. Puji Tuhan, Dek. Baik, ada lagi tambahan pertanyaan mungkin. Our host for tonight is not Dede, but Matthew Rumbai. So we have Matthew is as our host. So Matthew, is there any question from the live stream? No question from the live stream. Oke, no question. Baik, jika tidak ada lagi, karena waktu juga mungkin ya, kita akan masuk ke bagian kedua di acara ibadah kita. Saya secara pribadi tadi pagi juga saya mendoakan tentang kecelakaan yang terjadi di Indonesia ya, sangat menyedihkan. Tapi saya belum mendapatkan berita, saya coba untuk mencari berita, tapi lebih daripada berita yang dapat saya peroleh, tentunya kita dapat melayangkan doa bagi saudara-saudari yang jadi keluarga Simanjuntak ya, yang berduka ya saat ini ya, keluarga Simanjuntak. Ya, kita terus doakan. Baik, ada lagi mungkin hal lain dapat kita doakan. Dari bagaimana dengan Ibu Heni, keadaan Ibu Heni? Bagaimana dengan Ibu Shane, Jane? Udah. Terima kasih Pendeta. Oh, Ibu Heni sudah ada. Iya, sudah. Cuman lemas masih. Oke, ya. Kita doakan. Soalnya iya dingin ini kan, tulangnya semua pada sakit. Nggak ada satu yang apa ya, pokoknya semuanya lah, biasalah udah tua ya. Iya. Makasih ya Pendeta. Sama-sama Ibu Heni. Tolong doain cucu ya. Iya. So, James Simbolon ya. Iya, kena COVID dia. Iya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu Shane, silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Pendeta. Mulai kemarin itu dari Lucy sudah banyak membantu, selalu menghubungi Jane. John tadi malam di Indonesia dia sempat hubungi, baru ngobrol sebentar, terus ada dokter buat ada pemeriksaan. Kemudian tadi pagi-pagi saya telepon pagi-pagi di Indonesia, saya telepon dan sudah ngobrol banyak. Ternyata dia berterima kasih, dia bilang saya yakin dan saya tahu semua sudah mendoakan dia. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Ibu Shana.
Oke, makasih. Baik, anybody else? Matthew from live stream? From me, from the live stream, it's something personally for me. I just want to pray for Pendeta Stanley Monica and my friend Charles Monica, because his dad just passed away, Pendeta Stanley Monica. Okay. So right now, currently, both of his parents already passed away in his young age. Yes. Wow. Okay. And then we have 3 silent prayers. First one is gonna be Claudia Cynthia. Next one, Ika Lintang. And the last one, Sinja Lalaki. Oke, baik. Jika tidak ada, saudari Debbie, Ibu Debbie, ya, silakan. Sorry, ya, Ibu Debbie, silakan, Ibu Debbie, di unmute dulu. Baik, selamat pagi pendeta semuanya. Selamat pagi. Mohon saya tidak buka kamera karena saya lagi di rumah sakit. Wow, oke. Sudah 2 minggu, suami lagi kurang sehat. Kemarin sih udah pulang, tapi dia balik lagi nih pagi karena harus ada yang diobservasi. Jadi minta tolong pendeta berdoa buat suami saya, Pak Rumgasing. Semoga dia semangat karena dia tadi sih sempat dengar mengenai hari Sabat. Oke, Ibu Debbie, bukan hanya saya coba doakan malam hari ini dan dalam doa saya pribadi setiap paginya, tapi juga tim doa tentunya akan berdoa bagi Bapak Gasing. Ya. Iya. Baik, Tolong ada lagi? Tolong doakan ya pendeta karena dia kayaknya agak memang lemah sih, tapi tolong doakan. Doa-doa umat Tuhan pasti ada kekuatan. Makasih pendeta. Ya, saya percaya semua yang ada di Zoom, ya, yang mengenal juga Ibu Debbie dan yang ada biasanya juga, saya tahu ada keluarga-keluarga di sini yang juga mendoakan setiap permohonan yang juga dibawakan. Jadi kita semua akan terus mendoakan. Tetap kuat Ibu Debbie ya, tetap percaya. Dan untuk Bapak juga, kita terus doakan kiranya kekuatan surga itu melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Melebihi kekuatan fisik yang mungkin dapat Tuhan juga berikan kepada kita. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kembali kami diingatkan untuk tetap setia kepadamu. Tetap setia kepada kehendak-Mu yang Kau sudah nyatakan, bukan kepada orang Yahudi saja Tuhan, tetapi kepada umat Tuhan mula-mula. Kepada umat manusia, seluruh umat manusia. Karena Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat, Engkau telah memberikan kepada kami 1 hari perhentian, supaya kami dapat menunjukkan penurutan kami yang sesungguhnya kepada kehendak-Mu. Tuhan, Engkau mengajak kami menurut bukan karena Engkau ingin untuk menyusahkan kami ataupun hal-hal lainnya yang hanya berfokus kepada diri-Mu, tetapi Engkau membawa kami untuk menurut kepada kehendak-Mu karena Engkau mengetahui itulah yang terbaik, agar supaya kami tidak berfokus kepada diri kami sendiri, agar supaya kami tidak hanya melihat hanya segala sesuatu itu hanya berpusat kepada diri kami, tapi pada saat kami masuk ke dalam hari perhentian yang Engkau sudah tetapkan, maka kami masuk ke dalam satu hubungan dengan Engkau. Pusat kami bukanlah diri kami yang hanya akan membawakan kecelakaan oleh sebab dosa, tapi pusat kami adalah Engkau yang akan memberikan selalu kekuatan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang menurut kehendak-Mu yang sesungguhnya Tuhan. Dan menurut karena kami memiliki satu keyakinan, Engkau hanya mau yang terbaik, keselamatan yang pasti, yang dapat terus menjadi bagian kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga dengan membawakan pokok-pokok permohonan doa kami. Kami selain bersyukur karena kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami juga berdoa kiranya dengan kehidupan yang masih kami miliki, kami dapat gunakan untuk melayani Engkau, membawa umat-umat manusia yang dapat kami jangkau bersama-sama dalam satu kekuatan menuju ke dalam kerajaan-Mu. Kuatkanlah kami terus dan gunakanlah kehidupan kami. Dan kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini bersedih, saat ini berduka, oleh sebab mungkin kehidupan yang tidak lagi
dilihat dari kekasih-kekasih mereka. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami dalam dunia ini hanyalah untuk sementara. Engkau sudah datang, Engkau sudah mati, namun Engkau sudah bangkit, agar bila kami mati sekalipun, tapi kami mati di dalam Engkau, kami dapat dibangkitkan untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu, bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kami. Kami terus berdoa bagi Charles Moninga, yang ayahnya baru saja beristirahat di dalam Tuhan, Pendeta Stanley Moninga. Tuhan, anak ini dan saudara-saudarinya Tuhan kehilangan ayah dan ibu mereka pada beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menjaga anak-anak ini. Kami juga terus berdoa bagi keluarga daripada Bendahara Sumatera Selatan yang Tuhan telah izinkan untuk beristirahat, Bapak Simanjuntak. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan penghiburan yang pasti yang datangnya dari surga, yang dapat menjadi bagian keluarga yang berduka saat ini. Kami juga terus berdoa bagi keluarga Dian Moninga, Tuhan, kiranya penghiburan yang pasti dapat juga terus menjadi bagian mereka, sehingga semua keluarga yang dalam keadaan berduka ini tetap memiliki satu pengharapan, satu keyakinan yang pasti bahwa perpisahan dengan kekasih mereka hanyalah untuk sementara, hanya untuk sementara. Kami juga terus berdoa bagi permohonan-permohonan dari saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada Ibu Heni untuk kembali berbakti bersama-sama dengan kami, kesehatan yang telah kembali menjadi bagiannya. Tapi kami berdoa bagi cucunya, James Simbolon Tuhan, yang juga berada dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan dapat menjamah James. Dan secara khusus kami bersama-sama dengan Ibu Debbie Talumepa Gasing, Tuhan, kami berdoa bagi suami yang dikasih Bapak Gasing yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah masalah fisik tidak akan pernah melemahkan masalah iman ataupun kekuatan iman yang terus dapat menjadi bahagianya. Itu tidak akan merongrong kekuatan iman Bapak Gasing. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menjamah Bapak ini, sehingga dengan kekuatan kerohanian tersebut, maka penyakit apapun itu dapat diatasi. Engkau sendiri sudah menyatakan, Tuhan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dapat terjadi kepada kami yang akan melebihi kesanggupan kami. Tidak ada yang dapat kami atasi, Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat kami tidak atasi, karena Engkaulah yang akan memberikan kekuatan, Engkaulah yang akan memberikan kepada kami kesanggupan untuk mengatasi segala sesuatunya. Dan masalah-masalah, entah itu masalah kesehatan, masalah finansial dan lain sebagainya, tidak ada arti apa-apanya Tuhan pada saat kami datang kepadamu, karena Engkau lebih besar, jauh lebih besar, berkuasa daripada segala masalah-masalah tersebut. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami juga lainnya Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami bersyukur karena saudari Jane sudah semakin lebih baik, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan rohani, kekuatan jasmani bagi saudari Jane Ronunu di Philadelphia. Dan jika tidak ada yang akan menghalangi jika mujizat-Mu sekalipun dapat berlaku, tapi kami ingin melihat bahwa kekuatan yang kami ingin dapatkan terutama Tuhan adalah kekuatan iman yang pasti yang dapat kami peroleh daripada. Berkatilah saudari Jane, berkatilah Ibu Shana juga yang selalu mendoakan putrinya yang ada di Amerika Serikat ini. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit, Ibu Pendeta Alo. Kami juga ingin terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni. Kami juga terus berdoa bagi Bapak Joni, Bapak Alden, dan juga saudara-saudari kami lainnya yang selalu mendoakan keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami terus berdoa bagi rancangan surga yang dapat terjadi bagi saudari Ike Lintang. Kami juga berdoa bagi Tante Omi, Asa, Tuhan, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan surga yang pasti kepadanya. Ibu Sylvia Abutan dan saudari kami lainnya, mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan satu persatu pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, di akhir khotbah juga hamba ingin membawakan dalam doa anak-anak muda kami di Jemaat Visdak. Hamba ingin berdoa bagi Matthew Rumbai dengan pergumulan pribadinya. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Matthew, Tuhan akan selalu membawa dia ke dalam satu persekutuan dengan Engkau. Membawa dia untuk melihat bahwa perjalanan dengan Tuhan
melebihi segala sesuatu yang dia dapat alami di dalam dunia ini. Berkatilah Matthew dengan masa depannya, berkatilah orang tuanya yang ada di Indonesia, adiknya juga yang ada di Indonesia, bersama-sama juga dengan Laura Rumbai di sini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Laura dan Matthew, Tuhan akan selalu jaga. Hikmat kebijaksanaan akan selalu mengiringi mereka yang hanya berasal dari Engkau. Hamba-Mu juga ingin membawa dalam doa orang-orang tua kami, Tuhan. Orang-orang tua kami dengan segala masalah-masalah kesehatan mereka, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti. Bagi Papi dan Mami Om Brain, kami sudah melihat bagaimana persekutuan dengan Tuhan telah memberikan kekuatan, bukan hanya rohani kepada mereka, tetapi juga kekuatan jasmani. Kami terus mendoakan Tante Since Puak, Tuhan, di Manado, dan kami dapat mendengarkan kesaksian bagaimana kekuatan surga juga telah membantu dia mengatasi masalah penyakit juga yang dia alami. Kiranya itu juga dapat menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin, lelaki gerungan Tuhan. Pada saat ini, musim dingin di New Jersey, kiranya Tuhan akan membantu Om Yan dan Tante Sin, lelaki gerungan, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka tetap kuat. Om Yan khususnya dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan jasmani yang pasti dari surga. Tuhan akan mendengarkan permohonan-permohonan doa-doa mereka tentang anak-anak mereka, tentang cucu-cucu mereka khususnya. Tuhan, dengarkanlah, biarlah Tuhan dapat menyukakan hati orang tua ini pada saat cucu-cucu mereka itu dibawa semakin dekat kepadamu, dibawa untuk bahkan kembali kepadamu seperti yang dirindukan oleh kedua orang tua ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ada mungkin begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang hamba tidak sempat sebutkan, Tuhan. Sempurnakanlah doa-doa ini, dan biarlah kami semua dapat bersekutu selalu dengan Engkau hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat Penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah terus bergabung bersama dengan kami hingga di akhirnya, hingga di akhir doa sekalipun ya, banyak yang bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Sampai bertemu kembali besok. Stay safe, stay healthy. Sampai kita bertemu.